Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian sadar kalau dipikir-pikir, Tom Hai sebenarnya adalah tipe pemain bermata dua? Di satu sisi ia bisa menjelma menjadi pemain yang luar biasa. Ketika moodnya tepat, ketika emosinya terkendali, ia bisa mengatur tempo, menjadi otak permainan, dan membantu tim menang dengan cara yang elegan. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi masalah besar. Mood-mutan, emosional, sulit ditebak. Dan ketika emosinya tidak terkelola, dampaknya bukan hanya ke dirinya sendiri, tapi bisa merembet ke ruang ganti, ke dinamika tim, bahkan ke performa kolektif secara keseluruhan. Dan ini bukan hal baru dalam sepak bola. Sudah terlalu sering kita melihat bahwa membeli nama besar tidak sama dengan membeli stabilitas. Banyak tim dari yang kecil, mediocre, bahkan klub besar sekalipun, justru stagnan, bahkan mengalami penurunan performa, hanya karena satu pemain bintang masuk ke dalam sistem yang belum siap. Alasannya bisa bermacam-macam. Ada pemain bintang yang terlalu ego, ada rekan setim yang tak mampu mengimbangi level dan karakternya, dan ada pula pelatih yang terjebak dilema klasik. Jika dimainkan, tim underperform. Jika dicadangkan, manajemen dan fans berteriak marah. Di titik inilah seorang pemain seperti Tom Hai menjadi ujian besar. Bukan soal kualitas tekniknya, karena kualitas Tom tak perlu diragukan. Kali ini berbeda. Kita berbicara soal siapa yang mampu mengendalikannya, siapa yang mampu menempatkannya dalam sistem yang tepat, dan siapa yang cukup kuat untuk menjaga agar karakternya tetap memberi dampak positif, bukan sebaliknya. Dan jika kita teliti lebih dalam, bisa saja inilah risiko terbesar dari Tom Hai. Bukan pada kakinya, tapi pada emosinya. Bukan pada visi bermainnya, tapi pada bagaimana ia dikelola. Tom yang moody, lamban, dan malas bergerak, jujur saja itulah versi defaultnya dari Tom Hai, yang selama ini banyak orang kenal ketika menyaksikan permainannya di Timnas Indonesia. Itu bukan rahasia, bukan tuduhan, dan semua orang pun melihatnya. Tapi pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Tom Hai yang kita lihat di Persib masih versi yang sama? Jawabannya tidak. Di Persib, Tom bukan hanya dimainkan, ia benar-benar diubah. Boyan Hodak tak mencoba menyesuaikan tim dengan Tom, justru sebaliknya. Tom yang dipaksa menyesuaikan diri dengan standar Persib. Standar untuk bertarung, standar untuk berlari, standar untuk berjuang sampai sudah tak mampu lagi. Dan itu bukan teori, itu terlihat jelas di lapangan. Coba perhatikan momen saat melawan Persija. Saat itu ia dijatuhkan, yang terjadi tak ada drama, tak ada pura-pura kesakitan, dan tak ada gestur minta perhatian wasit. Yang ada hanya satu reaksi, bangkit, berdiri, dan lalu mengejar bola kembali. Tom memang bukan pemain yang dingin. Ia sering emosional terhadap rekan setim, dan itu bukan hal baru. Bukan baru terjadi sekarang, bahkan sejak dulu, baik di saat bersama Timnas Indonesia, bahkan jauh sebelumnya ketika ia masih bermain di Almere City. Sisi temperamental itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan ya, di Persib pun hal yang sama beberapa kali terlihat. Tom sempat meledak, sempat ngamuk, dan yang paling sering menjadi sasaran adalah Beckham Putra. Pertanyaannya sekarang, apakah itu masalah? Apakah itu merusak ruang ganti? Dan apakah itu menghancurkan performa tim? Jawabannya tentu tidak. Karena Tom tahu kepada siapa ia marah, dan Beckham pun tahu siapa yang sedang memarahinya. Tak ada dendam, tak ada ego yang terluka, dan sungguh tidak ada drama berkepanjangan. Apakah Beckham baper? Apakah setelah itu mereka bersih tegang? Itu mungkin versi media. Narasi yang digoreng, dibesarkan, lalu dijual sebagai konflik demi menciptakan keretakan di tubuh Persib. Namun bagi bobotoh, berita-berita seperti itu justru mengundang tawa. Karena mereka tahu satu hal yang tak terlihat di kamera broadcaster. Bagaimana cairnya hubungan Tom dan Beckham di luar lapangan. Bagaimana mereka bercanda, bagaimana mereka saling menghormati, bagaimana amarah di lapangan tidak pernah dibawa ke ruang ganti. Ya, mereka memang sering saling bentak, sering saling keras, tapi itu tak pernah menjadi masalah. Tom juga kerap terlihat terpancing emosinya terhadap pemain lawan. Dan itu benar adanya. Sisi ini berbahaya.
bukan hanya bisa merusak performa tim dalam satu pertandingan, tapi dalam konteks kompetisi yang ketat seperti sekarang, emosi yang tidak terkendali bahkan bisa berdampak pada klasemen secara keseluruhan. Satu kartu yang tak perlu, satu reaksi berlebihan, satu momen kehilangan kontrol, itu bisa mengubah segalanya. Terlebih lagi ketika jarak poin di papan atas begitu rapat. Kesalahan kecil tak lagi sekadar kesalahan. Ia bisa menjadi penentu arah musim. Namun di titik inilah Persib patut merasa beruntung, karena Persib punya Boyan Hodak, pelatih yang bukan hanya ahli taktik, tapi juga memahami psikologi pemainnya. Pelatih yang bahkan pemain sebesar apapun tetap menaruh respek kepadanya. Kita tentu masih ingat satu momen itu, momen yang sederhana tapi syarat makna. Di depan rekan-rekan setimnya, Boyan Hodak merangkul Tom Hai dan dengan nada lembut berkata, "Tom, jangan terlalu emosional." Careful, don't be too emotional. Don't be too emotional, okay? Itu bukan bentakan, bukan teguran yang menjatuhkan wibawa Tom di hadapan rekannya. Itu adalah pengingat. Pesan pendek itu seperti menjadi rem dan penyeimbang bagi Tom. Dan Hodak pun tahu kapan harus menenangkan api, bukan malah mematikannya. Karena Hodak paham, emosi Tom bukan untuk di lapangan, tapi diarahkan. Dan sejak saat itu kita melihat satu hal yang jelas. Di Persib, bahkan pemain dengan karakter paling berisiko sekalipun tak dibiarkan berjalan sendirian. Namun apakah Tom akan berubah 100% menjadi sosok yang sepenuhnya tenang dan dingin? Tentu tidak. Dan justru disitulah letak kejujurannya. Dalam laga sepanas derby melawan Persija, emosi Tom kembali meledak. Bukan karena ia tak belajar, melainkan karena tensi pertandingan itu memang membakar siapapun yang terlibat di dalamnya. Adrenalin naik, darah mendidih, dan Tom dengan karakter aslinya kembali mengamuk. Tapi sekarang perhatikan satu hal penting, bagaimana Boyan Hodak bereaksi. Ia tidak diam, ia tidak membiarkan situasi membesar. Hodak langsung sigap, berlari ke arah Tom, melindungi anak asuhnya itu seperti seorang ayah yang melerai perkelahian anaknya di tengah kerumunan. Dan dalam sekejap, Tom pun mereda. Kita melihat sendiri momen itu, sebuah pemandangan yang menjelaskan banyak hal tanpa perlu kata-kata panjang. Bahwa di Persib, Tom tidak dibiarkan sendirian menghadapi emosinya. Ia dijaga, ia diarahkan, ia dipahami. Dan sekarang pertanyaan terpentingnya, apakah sisi emosional Tom ini pernah benar-benar merugikan Persib? Apakah ia menghancurkan ritme tim? Apakah ia merusak ruang ganti? Dan apakah ia membuat Persib kehilangan poin penting? Jawabannya jelas tidak, sama sekali tidak. Karena ada satu sosok yang tahu persis bagaimana cara memegang busur dan kapan harus melepas anak panah. Ya, Boyan Hodak, pelatih yang paham bahwa pemain seperti Tom bukan untuk dipatahkan karakternya, melainkan dikendalikan arahnya. Dan selama ada Hodak di pinggir lapangan, emosi Tom bukan ancaman, melainkan senjata. Dari sisi taktik, koneksi antara Tom Hai dan Boyan Hodak bahkan terasa jauh lebih krusial. Ini bukan hanya relasi pelatih dan pemain, ini adalah hubungan kepercayaan di tengah tekanan. Perhatikan saat laga melawan Persija, di tengah pertandingan, saat ada jeda karena pemain cedera, siapa yang langsung berlari ke pinggir lapangan untuk menerima instruksi? Bukan back, bukan striker, tapi Tom Hai. Di momen itu, Hodak tidak memanggil semua pemain. Ia memanggil otak permainan, dan Tom tahu perannya. Ia mendengar, mengangguk, lalu kembali ke lapangan membawa pesan itu. Hasilnya, Persib tetap memegang kendali pertandingan. Tempo terjaga, struktur tidak runtuh, skor pun aman sampai peluit akhir. Dan ada satu momen lagi yang bahkan lebih berbicara. Corner kick saat menghadapi PSM. Di tengah kebisingan stadion, Hodak berteriak ke arah Tom. Insting seorang pelatih berpengalaman berkata, dalam situasi ini, para pemain Persib harus memenuhi kotak penalti. Dan bola harus diarahkan ke zona paling berbahaya di dekat gawang. Tom menangkap pesan itu. Tanpa ragu, tanpa perlu penjelasan panjang, ia mengangkat tangan, memberi gestur kepada rekan-rekannya untuk masuk ke kotak penalti. Satu isyarat, satu keputusan, satu kesepahaman. Dan apa yang terjadi setelahnya? Gol. Bukan kebetulan, bukan pula keberuntungan. Itu adalah hasil dari koneksi taktik yang hidup. Ketika pelatih membaca momen dan pemain di lapangan mengeksekusinya dengan presisi, disitulah kita melihat perbedaan besar. Tom di Persib bukan pemain bebas yang berjalan sendiri.
Ia adalah perpanjangan tangan Boyan Hodak di lapangan. Dan selama koneksi itu terjaga, Persib bukan hanya bermain, mereka mengendalikan pertandingan. Boyan Hodak adalah pelatih di luar lapangan, dan Tom Hai adalah pelatih di dalam lapangan. Jika dua peran itu menyatu, maka yang lahir bukan sekadar tim, melainkan sistem yang hidup. Sungguh ini adalah kombinasi yang nyaris sempurna. Dan di luar soal kepemimpinan, ada satu hal lain yang membuat Tom Hai begitu nyaman ditonton. Atraksi kecilnya di ruang sempit, detail kecil yang mungkin luput dari mata, namun mematikan bagi lawan. Ambil satu momen saat melawan Persija. Coba perhatikan baik-baik. Di ruang yang begitu sempit, opsi paling aman sebenarnya jelas, tarik bola ke belakang, atur ulang tempo, lalu kirim through pass ke Beckham. Itu keputusan logis, dan itu adalah keputusan yang benar. Tapi Tom Hai memilih jalan lain. Dengan ruang sesempit itu, di bawah tekanan, ia justru terpikir satu hal yang tak terduga, memberi bola lewat kolong. Dan yang lebih gila, pemain yang ia kolongi bukan pemain sembarangan. Itu adalah Van Basten Sousa, pemain asal Brazil, pemain dengan market value 4,5 miliar. Bahkan lebih mahal dari Berginho, William Barros, dan Luciano Goicoechea. Namun di momen itu harga pasar tak berarti apa-apa. Reputasi seperti tak punya nilai. Semua lenyap oleh satu sentuhan sederhana dari Tom Hai. Begitu mudah, begitu tenang. Begitu merendahkan tanpa harus provokatif. Tom tak perlu teriak, tak perlu selebrasi. Ia hanya melanjutkan permainan seolah berkata, "Di ruang sekecil ini, aku masih satu langkah lebih cerdik dari kalian." Atau coba kalian perhatikan satu momen gol saat melawan Bayangkara. Momen yang datang dari sudut pandang yang jarang disadari banyak orang. Tom baru saja melepaskan umpan yang begitu akurat ke William Barros. Setelah itu, ia tidak diam. Ia tidak berjalan, ia langsung berlari cepat, mengisi ruang di sisi sayap kiri. Seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah ia sudah membaca masa depan permainan itu. Dan benar saja bola akhirnya datang ke kakinya. Tom menerima bola, melewati satu pemain lawan, lalu melepaskan umpan terukur ke Ramon. Dan gol indah pun tercipta untuk Persib. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari insting, pergerakan tanpa bola, dan pemahaman taktik tingkat tinggi. Sekarang coba bayangkan, pemain tengah yang dulu sering dicap lamban, malas bergerak, dan terlalu emosional, kini berubah menjadi gelandang yang komplit. Mengatur tempo, mengisi ruang, dan menentukan momen. Siapa yang mengubahnya? Sekali lagi jawabannya sama, Boyan Hodak. Jika kita bicara tentang pelatih asal Kroasia ini, entah betapa beruntungnya Persib bisa mendapatkannya. Ia seperti anugerah terbaik dalam satu dekade terakhir. Sosok yang bukan hanya membawa taktik, tetapi juga membawa ketenangan, kedewasaan, dan arah. Namun kita juga harus jujur, tak ada pelatih yang selamanya muda, tak ada taktik yang selamanya menang. Akan ada satu masa, satu momen di mana ia pasti tergantikan. Dan inilah mungkin momen yang akan selalu kita rindukan dari pria botak bernama Boyan Hodak. Dan mungkin disinilah kita harus berhenti sejenak. Bukan untuk merayakan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menyadari satu hal penting. Apa yang sedang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang datang setiap musim. Bukan sesuatu yang bisa diulang dengan mudah. Sebuah tim yang punya pemain berbakat, sebuah tim yang punya mental juara, tapi yang lebih langka dari itu semua adalah saat karakter pemain dan karakter pelatih benar-benar saling mengunci. Tom Hai dengan segala risikonya, dengan emosinya, dengan sisi gelapnya, dengan potensi kehancurannya, dan Boyan Hodak dengan ketenangannya, dengan wibawanya, dengan kemampuannya membaca manusia, bukan hanya taktik. Satu adalah anak panah yang tajam, cepat, dan berbahaya. Satu lagi adalah pemanah yang tahu kapan harus menarik busur dan kapan harus melepaskannya. Hari ini selama Boyan Hodak masih berdiri di pinggir lapangan Persib, emosi Tom bukanlah ancaman. Ia adalah senjata. Namun sekali lagi kita semua tahu, tak ada pelatih yang abadi. Tak ada era yang berlangsung selamanya. Akan tiba suatu hari ketika kita menoleh ke belakang dan berkata, dulu kita pernah punya ini. Dan saat hari itu datang, mungkin kita akan sadar
Betapa beruntungnya kita pernah menyaksikan Persib dengan versi setenang ini, setangguh ini, dan sesolid ini. Inilah momen yang tak akan selalu ada. Dan justru karena itu, momen ini layak untuk selalu kita ingat.